perbedaan tadi Pak. Ya. Seperti pakai hijab. Hijab ya. Di dalam itu udah jelas kasih tahu anak suami istri tunjukkan. Itu kan istilahnya nggak usah profesor, udah tahu kalau itu hijab itu menutup sampai ke dada gitu. Tapi ada juga seorang dokter bilang, oh nggak perlu, yang penting itu sopan. Ini ya istilahnya itu bukan perbedaan lagi, memang itu dia mencelewengkan apa gimana. Kalau misalnya kayak merokok di Arab juga udah jelas Arab, tapi di sini Ustadz yang merokok bilang oh itu makruh. Karena Ustadz bilang tadi kan kalau ada 3 pendapat benar satu benar. Nah kita gimana menganukan kalau Ustadz yang merokok bilang itu makruh karena dia merokok. Kalau yang nggak merokok kan di Arab itu kan orang ada merokok namanya sisa itu. Akhirnya di mana tuh di Arab ini kan merokok sama sisa itu rokok kan. Dan kan banyak dikerjakan orang sana, sedangkan katanya rokok di darat. Itu aja. Ya Pak ya. Jadi kembali tadi mulai dari yang pertama soal hijab. Ada istilahnya wal yadrib nanti ya, nanti mungkin ada kita lebih jelaskan ya waktunya. Tapi kita mengacu kepada yang kita sebutkan yang tadi, umpamanya orang yang memakai hijab. Hijab itu mulai dari niqab lagi ya. Niqab kan hanya ya berbeda lagi dengan hijab ya, tapi dia apa sebenarnya ada khimarah. Ada istilahnya jilbab. Ya istilahnya dia pakai jilbab atau khimar. Jadi sebenarnya yang umpamanya yang memakai niqab menutup semua, atau umpamanya yang muka saja. Ya ini ada di surat An-Nur ya, di surat An-Nur ayat 31. Ada di situ ya, tutuplah semua, ada di situ illa ma zahara minha. Illa ma zahara minha. Kecuali yang zahara terzahir, lahir, yang biasa tampak. Illa ma zahara minha, kecuali yang biasa tampak. Memahami inilah yang berbeda itu. Mana yang biasa tampak? Yang biasa tampak itu di kalangan mereka. Dari situ jadi yang substansinya bahwa yang mengumpamanya yang memakai tutup semua, dia melandaskan juga ke illa ma zahara minha. Oh yang menutup, yang membuka muka dari illa ma zahara minha. Ya insyaallah ya mungkin ada waktunya kita menjelaskan lebih khusus tentang itu. Tapi yang jelas gambarannya itu ya, itu bukan Al-Qur'annya yang berbeda, bukan hadisnya yang berbeda, tetapi memahami Al-Quran, memahami hadis itu yang berbeda, sehingga ada mazhab ya. Cuma memang ada sebagian yang menopang seperti contohkan Bapak itu, yang dicontohkan Bapak tadi, yang umpamanya merokok, katanya merokok ya ada yang makruh. Makanya saya sedang buat tulisan sekarang gara-gara istilah makruh. Ya, gara-gara istilah makruh ini atau gara-gara istilah sunat yang disebut sebagai, kalau sunat kan berpahala mengerjakannya, tidak berdosa meninggalkannya.
Kalau makruh berpahala, meninggalkannya tidak berdosa, mengerjakan. Nah, ini justru yang menjadi cacat itu. Katakanlah masih ada yang menumpak makruh. Kalau makruh kan berpahala, meninggalkannya tidak berdosa, mengerjakannya. Misalnya saya sudah tulis, kalau menuntaskan sekarang, saya mau membuat definisi makruh itu bukan begitu. Makruh berpahala, meninggalkannya memberi cacat, menjadi cacat bagi orang yang mengerjakannya. Sehingga kalau perlu nanti dalam umpamanya jabatan-jabatan tertentu, tidak saja Anda mau meninggalkan yang haram, tidak saja gitu, tapi mau meninggalkan yang makruh, jadi cacat dia gitu kan. Orang semua walaupun dapat, tapi orang apa melihatnya gitu. Demikian juga yang sunat. Yang sunat tidak saja berpahala, mengerjakannya itu bisa menjadi cacat kalau ditinggalkan. Sehingga sampai kepada ya dalam contoh umpamanya ke lapangannya, kalau umpamanya orang yang multazimah, orang yang multazim itu orang yang memperhatikan nilai-nilai agama. Kalau dia mencari menantu, nggak sholat secara utuh, enggak itu saja lagi. Ya, ini banyak sholat sunatnya. Ya. Yang wajib sudah jelas tuh. Puasanya lah ya ada puasa yang sunat, dan seterusnya. Saya sudah yang menuntaskan ya tulisan tentang itu. Dan terus mau melihat ini gara-gara di definisi ini nih, orang berlindung di situ, ya berlindung situ. Lucu, nggak mau pulang kampung dulu, ya nampak abang-abang ngambok masih itu, ya lalu abang masih merokok ya. Iya, kenapa masih? Abang menumpang yang makruh. Nah, ini dia. Abang menumpang yang makruh. Ya, ini jadi ya memang ada yang menumpang di situ. Aku hadir waktu membicarakan di muzakarah pengharaman rokok itu dulu. Ada satu rombongan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau akan disebut haram, kami keluar. Cuma rupanya kata orang, mereka datang ke sini didanai oleh perusahaan rokok. Nah itu apanya gitu kan. Jawa Tengah itu, Kudus itu pusatnya di situ. Ya itu. Jadi itu karena pertimbangan lain. Ya Allah Bapak Ibu yang sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.